Bapak Ibu dan Saudara semua, Shalom, puji nama Tuhan. Senang menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru ini. Saya selalu yakin ada berkat baru, kemurahan baru, dan anugerah baru dalam kehidupan kita. Izinkan saya melanjutkan perenungan kita di dalam tema yang sudah saya mulai beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan hal-hal yang harus kita jauhi, kita buang di dalam persekutuan. Karena hal tersebut adalah hal yang merusak. Dan izinkan saya membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu Efesus pasal 4 ayat 31 yang berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Di sana ada daftar tentang hal-hal yang harus dibuang selain dua hal yang sudah kita pelajari terlebih dahulu. Dan hal yang pertama yang dianjurkan firman Tuhan untuk dibuang dan dijauhi di dalam sebuah persekutuan adalah kepahitan. Ekspresi atau bahasa yang digunakan adalah kepahitan yang berasal dari kata pahit, rasa yang pada umumnya tidak kita sukai. Tetapi kata kepahitan menjelaskan atau memberikan sebuah pengertian tentang rasa yang tidak nyaman, yang terpendam, yang disimpan di dalam hati. Banyak yang mendefinisikan kepahitan sebagai perasaan sinis, perasaan sebal, perasaan kesal, atau juga sebuah kebencian yang mendalam terhadap seseorang atau terhadap pihak yang lain. Kepahitan berbahaya karena ketika seseorang itu mengalami kepahitan, memendam kepahitan, biasanya dia tidak mau berdamai dengan orang yang sedang dimusuhi atau orang yang padanya dia menyimpan akar pahit. Lalu kemudian ada dua ekspresi yang biasanya dikeluarkan ketika seseorang mengalami kepahitan. Ekspresi yang pertama biasanya dia cenderung menarik diri dari persekutuan, dia mengisolasi diri, menutup diri dari hubungan dengan orang lain. Jadi dia menjadi pribadi yang anti persekutuan, menghindari persekutuan, menghindari pertemuan dengan orang tertentu di tempat yang sama, di komunitas yang sama. Dia menjauhkan diri dari persekutuan. Kemudian yang kedua adalah reaksi yang lebih kompulsif atau reaksi yang lebih terbuka sifatnya. Ketika seseorang itu mengalami kepahitan, ketika ada pemicu, ketika ada kesempatan, maka kepahitan itu akan berubah menjadi sebuah kemarahan. Kemarahan yang menyerang, kemarahan yang mengkritik dengan pedas, dengan tajam, dan kemarahan dengan tujuan supaya orang yang dia tidak sukai atau dia tidak sedang berdamai itu merasa sakit hati dan mengalami perasaan yang sedang dia gumuli. Oleh karena itu, betapa sulitnya ketika ada kepahitan di dalam sebuah persekutuan. Nah, firman Tuhan mengajarkan supaya salah satu hal yang dibuang adalah kepahitan. Bagaimana solusinya ketika seseorang sedang bergumul, sedang mengalami, sedang menyimpan kepahitan? Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah pengampunan. Firman Tuhan mengajarkan supaya satu dengan yang lain itu mewarnai relasinya dengan pengampunan, kasih mesra, damai, saling mengasihi dan saling menyayangi. Tidak ada solusi yang lain berkaitan dengan kepahitan selain melepaskan pengampunan, serta mengingat bahwasannya kita adalah pribadi yang sudah terlebih dahulu dikasihi dan mengalami pengampunan daripada Tuhan. Kita juga perlu menyadari bahwa meskipun orang lain bersalah kepada kita, lalu kemudian kita menyadari bahwa sebenarnya Tuhan yang berhak untuk melakukan pembalasan seandainya orang lain itu bersalah, bukan kita. Kita diajar untuk rela melepaskan pengampunan, membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Suatu ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni? Apakah 7 kali?" Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Ini adalah pengampunan yang tidak terbatas. Pengampunan yang disediakan seharusnya dipraktekkan oleh orang percaya, karena demikianlah dia juga sudah mengalami pengampunan yang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong setiap kita sehingga relasi kita adalah relasi yang manis dan dijauhkan dari kepahitan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu di pagi hari ini. Kami berdoa, kiranya hari ini kami mewarnai kehidupan kami dengan kasih, persaudaraan, dan bahkan saling mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami di hari ini. Amin.